Kenapa kamu mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa? Kamu yang mengatakan itu, bukan Iya aku. enggak, kamu kan Kristen. Kamu kan Kristen. Kenapa kamu mengakui Allah itu Tuhan? Kenapa? Aku mau jawab ya. Aku mau Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhanmu. Ya terus kenapa kalau berbeda? Kenapa kau sebut Cuman Allah? kan namanya sama, toh? Tuhannya Islam itu Parah ini Allah. Kristen. Terus Aduh. kami yang mampu percaya sama Yesus itu disebut anak Allah. Ya, terus Jadi, kenapa? harusnya kalau Kenapa kalian mau kamu menyembah, percaya? harusnya Kamu kan sembah kami. Kristen. Kamu kan Kristen. Kalau kamu Kenapa mau kamu masuk percaya surga, Allah? kamu sembah kami toh. Kenapa ketika kamu Kristen, kenapa justru percaya Tuhannya Islam? Kenapa? Iya, karena Yesus itu Allah itu sendiri. Yang kamu Iya, sembah-sembah, yang kamu tidak kenal. Iya, Kamu kenapa? menyembah Kenapa Allah, tapi kamu mengakui tidak mengenal Tuhannya Dia. Islam? Ini yang kutanya. Kenapa kamu mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Kamu sendiri yang mengakui, kami tidak mengakui. Lah, yang kamu sebutkan tadi itu apa? Allah itu Kan siapa? itu hanya untuk menjelaskan ke kamu bahwa kamu harus menyembah kami. Enggak, di kitabmu memang tertulis Allah. Di kitabmu memang tertulis Allah. Kenapa kamu seorang Kristen? Kenapa kamu seorang Kristen mengakui Tuhannya Islam? Kenapa? Bang Mark, aku Kami mau nggak jawab. mengakui. Bang, Kalau kamu tidak mengakui, kenapa kau sebut Allah? Ya Bang Mark, Berarti- aku mau jawab. Aku mau jawab sama Berarti yang disembah Muslim Yesus ya? Parah. Bang Mark. Yang disembah Muslim. Yang kami sembah, Yesus Allah. Yang kami sembah Allah. Yesus. Kenapa kamu mengaku Yesus Allah? toh. Bang Yesus, Mark. Yang kami karena sembah Yesus itu Allah. Kenapa kau mengakui Allah? Sementara Yang kamu disembah Kristen. Muslim itu, Ayo, yang ayo. disembah Bang Mark, Muslim saya itu kan coba jawab Allah. untuk dia bilang kata Sedangkan Allah. yang kami pahami di Kristen, Yesus itu adalah Allah. Jadi secara otomatis kalian menyembah Yesus. Berarti kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu gunakan kata Allah? Itu tertulis di kitab kami. Ya berarti kitab kamu mengakui Tuhan kami. Enggak. Kalian Tepuk tangan yang menciplak. penonton. Kalian itu yang contoh Allahu kitab kami, Akbar, makanya tangan namanya Yesus. sama. Dasar orang bahlul. Dia tidak menuhankan Allah, tapi nama Tuhannya Allah. Dia tidak siapa yang sujud kepada bahlul? Allah, tapi dia mengatakan dirinya menyembah kepada Allah. Malah Yesus disebut Allah, malah mereka mengaku sebagai anak Allah. Saya jawab. Iya. Allahu Akbar. Betapa bahlulnya manusia ini. Ya Allah ya Karim. Kami tidak pernah mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Kami Itu tidak kan pernah keyakinanmu. mengakui Theos itu sebagai Itu Tuhan. keyakinanmu. Kami tidak pernah mengakui Kecuali Yahweh kalau itu sebagai keyakinan Tuhan. kami- Maka kami tidak pernah kecuali kalau menggantikan nama keyakinan Tuhan kami kami diajarkan dengan dalam Tuhan keyakinan kalian. kamu, ya wajar. Tapi yang aneh, kalian Kristen tapi mengakui Allah. Iya toh. Ya Allah ya Karim, betapa besar keagunganmu ya Allah. Sampai-sampai seorang Kristen kafir laknatullah aja mengakui Masya Allah, keberadaanmu, tabarakallah. mengakui ketuhananmu ya Allah. Masya Allah. Kami Masya umat Allah, Islam jijik menyebut tabarakallah. diri kami ini sebagai penyembah Yesus. Mereka bangga mengaku sebagai penyembah Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa sebabnya? Apa sebabnya seperti tidak itu? rumbun bahasa Karena itu, mereka rumbun malu bahasa menyebut apa? nama Tuhan mereka Yahweh. Mereka malu menyebut Bang nama Zuma, Tuhan saya mereka tanya, Theos. Bang Zuma, bahasa itu bahasa Arab. Maka kenapa Bahasa kemudian apa? mereka menggunakan kata Allah? La haula wala quwata illa billah. Itu tertulis di dalam kitab kami sebelum Muslim Justru ada. dia mengakui Itu sudah tanpa tertulis di dalam malu-malu, kitab tanpa kami malu-malu, Kristen. tanpa Sebelum malu-malu dia Islam akui itu bahwa ada, kitabnya pun kata mengakui Allah bahwa Allah itu sudah adalah tertulis di dalam Tuhan. kitab kami. Ya Allah, maha besar Engkau ya Jadi, Allah. kalian Maha yang benar mencontek Engkau ya kata Allah. Allah itu. Maha benar Engkau ya Allah. Di dalam kitabnya Kristen pun tertulis namamu ya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Subhanallah. Padahal Tuhannya mereka itu adalah Theos. Tapi dengan indahnya Theos tergantikan dengan Allah, namamu ya Allah. Masya Allah. Ayo yang di bawah takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar.
Kristen Akhirnya, malu mengakui nama akhirnya Tuhannya Muslim. Theos. Banyak yang baca Yahweh, kitab. dia malah mengakui Allah dan dia mengatakan di kitabku tertulis Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, maha benar Engkau ya Allah, sampai musuh-musuh yang membenci Engkau pun menyebut Tuhannya dengan sebutan namamu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Ada lagi? Allah. Ada lagi yang perlu Astagfirullahaladzim, ya ditanyakan Allah, ke ya Kristen? Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Tanyalah. gimana? Jangan terlalu banyak rap, intro, tanya langsung. Emosi dia, emosi. Makanya. Enggak. Bagaimana? Enggak, Apakah emosi kamu aku. ingin mengusulkan kepada lembaga kitabmu untuk mengeluarkan nama Tuhan kami di kitabmu? Enggak, itu nama Tuhan kami. Sebelum Allahu Quran Akbar. itu ada. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebelum Quran itu Masya ada dan Allah. sebelum Islam itu ada. Allahu Akbar, Alkitab Masya Kristen Allah. itu sudah menggunakan nama Allah. Ayo teman-teman, takbir, ayo teman-teman, Masya Allah. Ternyata orang-orang Kristen sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Subhanallah. Malah dengan bangga dia mengatakan sebelum Islam datang, orang-orang Kristen sudah menyembah Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Mantap. Jadi ketahuan kan siapa yang nyontek. Ketinggalan Yahweh. Ketahuan kan Yahweh siapa tidak yang dikenal lagi. Yahweh tidak dikenal lagi. Bapak tidak dikenal lagi. Elohim tidak dikenal lagi. Yang dikenal kemudian adalah Allah. Masya Allah. Ketahuan Takbir. tuh. Allahu Ketahuan Akbar. tuh siapa yang contoh kitabnya Allahu Kristen. Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ternyata teman-teman Muslim, ternyata tidak sia-sia kita menyembah Allah. Ternyata memang Tuhan itu adalah Allah. Terbukti orang-orang Kristen mengakui bahwa Iya, Allah itu betul. adalah Tuhan. Allahu Betul. Akbar. Allah itu Masya Tuhan. Allah. Hmm. Subhanallah. Allahu Akbar. Oke, sekarang saya ingin kembali mengatakan bahwa Al-Quran saya menerangkan seperti yang saya bacakan tadi ya. Di dalam surah Al-Maidah juga diterangkan kalau Allah menyeru kepada ahli kitab ya, agar mereka kembali Ahli kepada kitab Allah. siapa? Ahli kitab yang mana? Bani Israel lah, emang situ Bukan Kristen yang ahli kitab ya? Kalau Kristen itu bahlul kitab. Yang disebut ahli kitab itu adalah Bani Israel. Kamu bahlul kitab. Kamu bahlul kitab, bukan ahli kitab Gitu, kamu. tak? Pahami itu. Nanti kalau saya tanya balik, nanti kamu merasa tersolimi. Oh enggak, silakan aja. Silakan Anda tanya. Enggak. Silakan. Tidak Enggak. masalah. Yang penting kan Anda sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang penting kamu sudah mengakui ini. bahwa Tuhan itu adalah Allah. Itu dulu poinnya. Itu hal penting. Itu hal Betul penting. itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Enggak salah, apa yang salah? Enggak ada yang salah. Tuhan itu memang Allah, bukan Yesus. Udah apa yang selesai. Nah, sekarang yang salah adalah kamu orang Kristen bukan Bani Israel. Kamu Enggak, orang itu Kristen kamu bukan salah Bani itu. Israel. Hei, kamu orang Kamu Kristen salah bukan itu. Bani Israel. Itu bukan- tapi kau bukan kenapa keliru mengaku lagi, tapi sebagai pengikut Yesus? Itu dulu. Itu yang salah itu. Kamu itu penyamar. Ya, bukan keliru, Kamu bukan itu keliru itu. serigala. Bukan yang keliru. disebut pengikut Yesus itu Keliru adalah atau Bani itu salah? Israel. Salah, keliru, sesat, zolim itu namanya. Yang mana, yang bagian mana yang keliru? Tolong Nah, diluruskan dulu. supaya saya Yesus paham. mengaku diutus hanya kepada Bani Yakub. Kapan dia mengaku? Di dalam Matius 14 nomor 24. Di dalam Aku Quran, di dalam diutus. Quran. Aku Maksudnya di dalam diutus. Quran. Kalian kan punya Injil juga dalam Quran. Terus Aku kenapa kamu diutus. menggunakan kenapa Aku kalian menggunakan diutus. Injil Kristen untuk menjelaskan tentang keberadaan Yesus? Ini yang Kenapa tidak masalah ini menggunakan- kamu. Kan tadi Anda kenapa bertanya. tidak menggunakan isi Kan yang Anda ada dalam Quran tadi kan Anda kalian? bertanya apa yang Anda tidak bermasalah. punya. Yang bermasalah itu Anda. Anda tidak punya Anda bukan Injil. Bani Israel, Anda tidak tapi Anda punya Injil. mengaku-ngaku. Tapi Anda Anda tidak mengaku-ngaku punya sebagai Injil. pengikut Yesus. Kasih Padahal tahu Anda dong itu adalah Injil yang tertulis di dalam Quran serigala. kalian yang katanya kita itu penyempurna itu, adalah kasih serigala. tahu. Anda itu Mana serigala. yang kalian punya?
Itu Mana loh. yang kalian punya, yang kalian klaim sebagai kitab penyempurna itu mana itu Injil kalian? Ya, Al-Quran. Yang menceritakan tentang itu. Kitab penyempurna itu Al-Quran. Ya kan? Nah, Makanya lalu? ketika Al-Quran datang memperkenalkan innani anallah, kalau taunya begitu- kamu juga mengaku sebagai Kalau begitu tolong mengakui bahwa jelaskan. Allah itu adalah Tuhan. Kalau begitu, Kan tolong lucu, jelaskan apa itu? penjelasan tentang ahli kitab menurut Quran. Ya, ahli kitab itu adalah Bani Israel. Mhm. Bani Israel itulah ahli kitab. Mana Injil Dalam- kalian? Injil, kami tidak punya Injil. Yang punya Injil itu adalah kaum Nasrani, kaum Nasara, orang Yahudi yang punya. Berarti Quran kalian tidak lengkap dong kalau tidak ada Injilnya. Kitab Qurannya ternyata punyanya Bani Israel. Terus apa yang kalian sempurnakan? Ya, disempurnakan itu tentang tauhid. Alamak. Yang disempurnakan itu tentang akidah. Yang disempurnakan Akidah itu apa? tentang ibadah. Akidah yang bisa Yang memiliki istri disempurnakan lebih itu dari adalah satu. Hukum-hukum, ya, betul. Akidah yang memiliki istri lebih dari satu. Betul. Yang meniduri pembantunya. Nah, Terus itu yang menurutmu. Terus yang Itu mengharamkan babi gara-gara junjungannya mabuk itu menurutmu. telinganya digigit babi. Nah, itu menurutmu. Oh, itu ada dalilnya semua. Coba tunjukkan, coba tunjukkan. Coba tunjukkan. Waduh, sayang saya buka laptop ini. Itulah aku bilang ya, tidak waras seseorang itu dengan Masa waktu yang sih? bersamaan dia Kitab- Kristen, tak mungkin kitab waras. penyempurna. Mustahil. Makanya Al-Quran Kitab mengatakan, penyempurna, wa terus mathalul junjungannya ladzina kafaru kamathalil memperbolehkan ladzi yan'iku membunuh orang bima la lain. yasma'u illa du'a wa nida summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Pakai Dan terjemahan aja biar perumpamaan kita bagi umat mengerti. Islam terhadap Tidak usah orang pakai- kafir, umat tidak usah Islam pakai bahasa seperti Quran. gembala yang meneriaki hewan yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Jadi kamu itu cuma mendengarkan Siapa, suara. siapa? Kamu, Siapa? kamu, Siapa? kamu itu Ah, cuma enggak. mendengarkan suara, tetapi Suara kamu tidak siapa? paham apa makna dari suara itu. Karena tong kosong nyaring bunyi nggak ada Nah, artinya. sekarang mari Untuk kita apa buktikan. mendengar? Mari kita buktikan. Al-Quran mengatakan orang-orang Kristen itu seperti hewan. Siapa yang tulis Quran? Dengarkan dulu, Siapa sabar yang dulu. tulis Quran? Sebelum kau Al-Quran jelaskan, kasih tahu siapa yang mengatakan tulis. orang Kristen itu Siapa yang seperti tulis? McRoy Siapa yang ini, menulis Quran? McRoy Siapa yang ini menulis Quran? mengatakan orang Siapa yang Kristen, menulis Quran? orang kafir laknatullah itu seperti binatang. Siapa yang mendengarkan menulis- suara siapa yang menuliskan tapi tidak Quran mengerti padamu? apa makna daripada suara tersebut. Contoh, Apa Matius arti 15 Quran? nomor 24. Mari kita uji ya kebenaran Al-Quran. Mari kita uji kebenaran Al-Quran. Matius Siapa yang 15 menulis nomor Quran? 24. Aku Yang dasar berkata dulu lah, kepadamu, yang dasar dulu. sesungguhnya, dengarkan. Yang dasar Aku dulu lah. diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, sekarang kamu telah mendengarkan pengakuan Yesus itu. Aku diutus hanya kepada domba sesat yang ada di dalam pada apa? Itu Aku tertulis di diutus Quran, ya? hanya kepada domba yang Kristen yang kau baca dalam bahasa Arab. Itu jelas ya. Ya jangan gila dulu kau. Jangan gila, jangan gila. Itu kitab Kristen yang kau bahasakan dalam bahasa Jangan Arab. gila. Akui bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, kamu mengerti enggak arti Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu? Kami sangat mengerti. Apa artinya? Kami sangat mengerti. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya ayat itu? Saya ingin jelaskan ke kamu, tapi kalau saya jelaskan kayak memberikan emas kepada babi. Lah, itu pengakuan Yesus kepada Bani Israel, kepada muridnya Bani Israel. Iya. Jangan kau berikan mutiara Anda kepada kan minta Romawi Yunani. penjelasan. Jangan kau berikan mutiara kepada Kristen. Itu pengakuan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel. Kucluk. Terus kamu mau tanya apa? Kamu mau tanya apa?
Emang situ muridnya Yesus. Saya tanya samamu. Gini, Apa Al-Qur'an yang kita mengatakan, tanyakan semua? dengarkan, Al-Qur'an mengatakan, "Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la Itu di kitab yasma'u mana itu? illa Di kitab mana? Di kitab mana lagi yang pakai bahasa Arab itu? Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Di kitab mana itu, Bang Suma, Seperumpamaan Adek Suma? orang kafir laknatullah itu seperti binatang mendengarkan suara Adek tapi Suma, tidak mengerti apa itu maksud di dari kitab suara mana? tersebut. Nah, Itu apakah Adek Suma Al-Quran di kitab ini mana itu? betul? Mari coba kita uji. Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Itu Bani Israel." dicocok-cocokkan aja, itu dicocok-cocokkan. Sekarang Anda percaya tidak? Anda mengerti tidak apa yang dimaksud Yesus dalam Matius 15 itu? Anda Yang kau paham tidak? katakan atau yang dikatakan Yesus? Yang kau Yang katakan atau yang dikatakan dikatakan Yesus, Yesus? aku Terus apa yang diutus kau ingin tahu hanya dari Yesus? kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Kamu paham tidak apa itu maksud Yesus? Paham, sangat paham. Kalau saya tidak Apa paham, maksudnya? sudah lama saya jadi Apa Islam. maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Sudah saya katakan tadi, kalau apa saya memberikan penjelasan kepada kami itu seperti memberikan mutiara kepada babi. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa Saya turun sudah ya? du'a wa nida. Aku turun, ya. Perumpamaan bagi Aku kafir turun, aku sakit laknatullah, hati. orang-orang Kristen kafir laknatullah ini adalah seperti Aku binatang yang aku turun, diteriaki, ya. Aku sakit tetapi hati ini. tidak mendengar, dia tidak mendengar selain panggilan, selain suara saja, tapi Aku dia nggak tidak mau paham dengar apa isi panggilan dari suara Suma, itu. nggak jelas. Ini Adek Suma. Al-Quran mengatakan. Ini Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu seperti binatang, mendengarkan itu suara, itu orang tapi kafir, tidak bukan orang mengerti apa isi Kristen. suara itu. Dia cuma mendengarkan suara. itu orang Sama seperti kafir, ketika bukan orang sama Kristen. seperti ketika seseorang berbicara kepada ayam. Itu orang kafir, bukan Sama orang seperti Kristen. ketika seseorang berbicara kepada cicak. Itu Sama seperti kafir, seseorang berbicara bukan kepada Kristen. anjing, guguk. Dia hanya mendengarkan, tapi guguk itu tidak mengerti. ngomong, Nah, ini yang satu-satu diterangkan ngomong. oleh Al-Quran. Ini yang diterangkan Apa itu? Al-Quran. Nah, Apa mari yang kita diterangkan? uji. Makanya sekarang mari kita uji. Al-Quran mengatakan orang Kristen laknatullah itu seperti binatang, hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa isi suara itu, cuma mendengarkan. Mana? Itu pendapatmu mau mana Sekarang mari kita dalilnya? buktikan. Sekarang mari kita Itu kan buktikan. hujatanmu. Apakah Itu kan Anda benar-benar hujatanmu. binatang atau bukan? Mana Dengarkan, dalilnya? dengarkan. Satu-satu Apakah Pak Anda Mark, betul-betul Pak Mark, binatang? satu-satu, satu-satu. Dengarkan. Itu hujatanmu. Apakah Anda Halo, Pak betul-betul Mark. binatang seperti yang diterangkan Al-Quran? Kita buktikan kebenaran Al-Quran ini. Mana? Nah, kita buktikan dalilnya? Al-Quran ini. Apakah benar-benar Anda itu hanya seperti Dalilnya guguk yang mana? mendengarkan suara tapi Anda tidak mengerti? Tes, saya uji. Dalilnya Dengarkan. mana? Yesus berkata, dengarkan. Yesus berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Apakah Anda Itu paham? Tidak Apakah bisa Anda paham? disamakan itu. Apakah Quran itu Anda 700 paham? tahun kemudian. Perkataan Apakah Yesus Anda itu tahun 1. Saya ulang lagi. Itu saya ulang 700 lagi. tahun kemudian Apakah tidak Anda nyambung. paham? Saya ulang lagi. Apakah Anda paham apa maksud perkataan Yesus Enggak ada tersebut? korelasinya sama sekali. Nah, cobalah. Berarti Al-Quran tidak salah kan? Lihat aja. Kamu seperti guguk mendengarkan suara, tapi kau tidak paham. yang kamu miliki itu semua palsu. Subhanallah. Al-Quran ini benar-benar luar biasa, Masya Allah. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan orang kafir laknatullah itu seperti 2000 binatang, tahun yang lalu akan mendengarkan dikatakan bahwa suara Nabi saja, yang datang setelah tapi Yesus tidak adalah Nabi mengerti, palsu. tapi tidak mengerti apa yang dimaksud daripada suara tersebut. Dengarkan saya ulangi ya. Saya me- tahu dan Iya. saya orang Kristen dan saya mau jawab. Jadi Ya, kalau dengarkan saudara dulu, bisa dengarkan dulu. Saya ingin menguji isi Quran saya. Dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kalau yang satu ini kan sudah nyata dia gugup. Nah, Anda lagi giliran Anda. Al-Quran saya mengatakan begini. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu seperti hewan yang mendengarkan suara, mendengar memang iya, dia dengar ada suara, tapi dia tidak mengerti apa arti suara itu. Sekarang saya mau uji Al-Quran. Saya bacakan Anda.
Pengakuan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda paham tentang pengakuan Yesus ini? Coba, silakan Anda jelaskan. Coba Anda buktikan bahwa Anda paham dan Anda bukan guguk. Silakan. Kata Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ini sebenarnya konteksnya adalah Yesus membuka pandangan murid-muridnya bahwa kedatangan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel, tetapi semua orang, karena yang dijawab di ayat 24 itu, yang jawab di ayat 24 itu adalah gambaran yang dia berikan kepada murid-muridnya. Jadi jangan hanya batas itu sampai ayat 24 dan Anda kutip dengan ayat Al-Quranmu, karena ayat Al-Quran itu tidak sama dengan Alkitabku. Jadi apa yang dikatakan adalah kebenaran yang tertulis. Stop, kau jangan kayak guguk, kau kejar tulang. Dengarkan, Anda mengatakan bahwa itu bukti Yesus, itu kan? Satu-satu Pak. Diam. Yang menggonggong di sini kamu. Kamu mengatakan itu bukti bahwa Yesus mengakui dirinya diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti kebenaran Al-Quran. Kamu mendengarkan suara tapi kamu tidak ngerti. Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Malah kau mengatakan Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini betul. Inilah bukti bahwa Al-Quran ini benar. Al-Quran mengatakan kamu itu laksana binatang, mendengarkan suara tapi kau tidak ngerti. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Hei, aku hanya diutus. Sekali lagi, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa Anda mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia? Inilah bukti kebenaran Al-Quran, bahwa orang kafir itu mendengarkan suara Yesus tapi tidak mengerti. Dia hanya seperti binatang yang mendengarkan suara. Anda harus baca keseluruhan ayat Alkitab. Kalau Anda coba. Jangan secara keseluruhan. Kamu bacakan dalil kepada saya bahwa Yesus mengaku. 24 itu mendukung fakta sesuai dengan Al-Quranmu. Tapi kalau Anda baca dari ayat 21 sampai dengan 28, baru Anda akan tahu jawaban sebenarnya. Karena di dalam ayat 28 itu kata Yesus, dia menjawab apa yang disampaikan oleh perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Di ayat 24 itu kalau Anda lihat itu dia memberikan, memang dia mengatakan bahwa saya itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Karena pandangan murid-murid itu, mereka mengatakan bahwa kedatangan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Jadi di luar orang Israel tidak berhak mendapatkan keselamatan. Maka Yesus mengakui, tapi di bawahnya jawabannya itu adalah ayat 28, oleh karena iman. Jadi walaupun Yesus datang itu dari bangsa Israel, dia dari suku Yehuda, tetapi barang siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ia diselamatkan seperti perempuan Kanaan yang inilah yang saya katakan, Al-Quran makin benar. Inilah yang saya katakan, nggak usah kayak pantat ayam kamu bicara. Inilah yang saya katakan, kamu itu membenarkan Al-Quran. Tidak ada dikatakan di sana untuk seluruh umat manusia, nggak ada. Inilah bukti kamu justru membenarkan Al-Quran. Dengarkan. Kalau kamu mengatakan Datan 24, Yesus mengatakan, hai ibu, benar imanmu. Iman ibu ini sudah benar. Iman ini sudah besar, kata Yesus. Wanita itu mengakui dirinya sebagai guguk. Wanita itu mengakui dirinya sebagai pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa yang dikatakan oleh perempuan itu? Dengarkan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti kepadamu apa yang kamu kehendaki. Wanita itu mengatakan, benar Tuhan. Namun guguk itu makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengaminkan kalau di luar Yahudi itu yang percaya kepada dia disebut guguk dan pemakan sampah. Anda tidak paham sampai di situ. Kenapa?
Kenapa Anda nggak paham? Ilhamkan oleh Roh Kudus untuk bisa memahami konteks ini. Kalau Anda hanya kutip ayat Alkitab ini untuk membenarkan Al-Quran, maka itu tidak Sekarang, benar sama sekali, Bang. Oke, sekarang buktikan kepada saya, Yesus pernah mengaku sekali aja untuk dia diutus kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Meong. Itu tapi kenyataannya bahwa dia melayani selama 3 tahun, tetapi Injil Kerajaan Allah itu sampai di seluruh dunia, tidak seperti Saya Muhammad tidak yang dia peduli. melayani selama Saya 62 tidak tahun. peduli iman Yesus hanya gereja, melayani doktrin 3 dogmamu, saya nggak peduli. Yang saya Memberitakan tanya itu buktinya pengakuan bahwa Yesus. datang untuk Dengarkan, semua orang. dengarkan. Anda harus percaya Bung, dan iman itu. Bung, kalau Anda berasumsi seperti ini, itu laksana gugup yang merindukan tulang. Percuma. Percuma sama saya kau menggonggong. Percuma. Al-Quranku mengatakan orang-orang kafir itu sama seperti binatang yang mendengarkan suara tapi tidak paham. Yesus bersuara nih, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu Yesus menunjukkan bahwa walaupun dia datang dalam bangsa Yahudi dan dia datang sebagai keturunan dari Daud, tetapi pada waktu dia pergi, dia bilang bahwa pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam Kamu paham nama Bapa original dan Anak teks dan Roh dari Kudus. kitabmu itu? Itu menunjukkan bahwa Yesus Kamu paham? datang untuk semua orang supaya mereka percaya kepada Yesus kamu sebagai paham? Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawabannya. Kamu Jadi, paham? Anda mau menjawab Kamu yang kenapa apapun, bicara tetap kayak bahwa gugup? Kristen adalah, Kenapa? kebenaran yang Anda yang kalau kutip Kenapa kamu kayak gugup begitu? Kenapa? Tidak perlu kamu menggonggong di sini, nggak perlu kamu menggonggong, nggak perlu. Di sini nggak ada tulang, paham? Bung, saya katakan samamu, Yesus itu tidak ada sama sekali saya tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, Bung. Saya hanya ingin menguji bahwa orang Kristen itu orang yang punya kuping tapi tidak punya akal. Paham? Kamu mendengarkan suara Yesus, tapi kamu tidak paham apa perkataan Yesus. Kebenaran tidak pakai akal. Sekali lagi, kebenaran firman Tuhan tidak pakai akal. Jadi kalau Anda pakai akal, berarti itu adalah bukan kebenaran. Berarti, ya, kalau begitu saya ngajak dulu netizen di bawah tepuk tangan. Kebenaran tidak perlu akal. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya aku bilang, kalian itu hanya seperti gugup. Masakan iya Anda mengatakan kebenaran itu tidak perlu akal? Gimana ceritanya? Kebenaran apa yang tidak perlu akal, ya Allah ya Karim? Subhanallah, orang-orang Kristen ini, ya Allah, saya semakin iba sama kamu.